Firmanul Siahan, dan saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia, dosen pengampu Kod 2 Samosir, dan NIM saya 213304010262. Dan di sini saya akan menjelaskan Yang pertama adalah teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa what, where, why, how, of penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem terhadap tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus dan data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar menyusun DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu yang pertama, simbol sumber dan tujuan data. Penjelasannya adalah karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. 2. Simbol arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. 3. Penyimpanan data. Penjelasannya yaitu penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. 4. Simbol proses transformasi. Penjelasannya adalah proses mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Kedua yaitu bagan alir atau flow chart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, itu penggaris khusus untuk membuat simbol bagan alir secara garis besar. Simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok antara lain, yaitu yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Kedua, processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data atau dengan komputer atau manual. 3. Stroke, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. 4. Lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dari berakhirnya bagan alir serta penjelasan-penjelasan tambahan
pada bagan alir tersebut. Simbol bagan alir. Yang pertama adalah simbol dokumen. Penjelasannya adalah sebuah dokumen atau laporan dokumen dapat dibuat atau dicetak dalam komputer. Kedua, simbol dokumen rangkap. Penjelasannya digambarkan dengan menumpuk simbol satu dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga, simbol input atau output. Jurnal atau buku besar digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program penggambaran jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Yang keempat, simbol tampilan. Penjelasannya, informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Simbol-simbol input atau output. Yang pertama, simbol pasukan data online. Penjelasannya adalah entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Kedua, terminal CRT komputer pribadi. Penjelasannya, simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Yang ketiga, simbol-simbol processing, yaitu simbol progresan komputer. Penjelasan, sebuah fungsi prosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Kedua, kegiatan manual. Penjelasannya, sebuah kegiatan proses yang dilakukan secara manual. Yang ketiga, kegiatan campuran. Penjelasannya, sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Yang keempat, simbol kegiatan pemasukan data atau offline. Penjelasannya, sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket register cache. Kelima, simbol disk bermagnet. Penjelasannya, data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. 11. Keenam, pita bermagnet. Penjelasannya adalah data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Ketujuh, disket bermagnet. Penjelasannya, data disimpan dalam disket. Ke-8, simbol penyimpanan online. Penjelasannya, data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media disk akses seperti disket. Ke-9, simbol arsip. Penjelasannya adalah arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara penggunaan arsip: N urut, nomor A urut, abjad, T urut, tunggal. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Yang pertama adalah simbol arus dokumen atau pemrosesan. Penjelasannya, arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau bawah. Yang kedua, simbol arus data atau informasi. Penjelasannya, sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dan sebuah dokumen ke dokumen lain. Ketiga, simbol hubungan komunikasi. Penjelasannya, transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Yang pertama, simbol penghubung pada halaman berbeda. Penjelasannya, menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda. Kedua, simbol penghubung dalam sebuah halaman. Penjelasannya, menghubung bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Pengguna simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Simbol arus barang. Penjelasannya, perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Lalu, simbol terminal. Penjelasannya digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau tidak henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Yang kelima, keputusan.
Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk mengajukan cabang bagi alternatif berbagai cara per 12. Dan yang terakhir, anotasi. Penjelasannya adalah tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Ketiga, jenis-jenis bagan alir, yaitu 1. Bagan alir dokumen atau dokumen flowcharts. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara bertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut intercontrol follower. 2. Bagan alir sistem atau sistem follower. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif terhadap para peserta. 3. Bagan alir program atau program flowcharts. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjelaskan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. 4. Pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. 1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. 4. Setelah langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 6. Lingkungan dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dalam hati-hati. Percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor yang harus digunakan dan percabangannya diletak pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. 7. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Yang kelima yaitu unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki 2 unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan secara sederhana adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Selanjutnya, perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100.